melalui panca indera. Oke, Ya. selesai. Saya Gini, membacakan. ini menarik ini ya, karena Bro Herdi mengatakan bahwa konsep kekristenan dan konsep Yahudi itu sama. Tapi sebelum saya ke praktisi Yahudi, saya sapa dulu ya, Sang Debaters. Shalom, selamat sore. Halo, selamat sore semuanya yang ada di rumah. Asik saya lihat ini ngobrol-ngobrol. Udah lama nggak ngobrol nih sama diva anti teroris. Anti teroris. Halo Bang, halo. Om Din, selamat sore. Apa kabar Om Din? Alhamdulillah baik. Bang Aristo diputerin dulu ya yang itu ya. Ya, oke. Saya coba ke Bang Valen dulu sambil menunggu request dari Umi Dini. Ya, silakan Bang Valen. Sama tidak ini konsep yang ada di Kristen dan yang ada di Yahudi? Ya, pertanyaan bagus dari Bang Aristo. Kita kembali ke historical. Jadi kalau kita mau membaca, gunakan akal kita. Membaca pakai akal, mendengar juga pakai akal. Di era Abraham Avinu, Bapak segala bangsa, itu punya 2 orang anak. Satu dari satu dari Ketura atau Hagar, yang satu dari Sarah. Sarah ini anaknya kan namanya Ishak. Akhirnya punya anak yang nama Yaakov atau yang dikenal sebagai Israel. Dan dari Hagar atau Ketura itu anaknya adalah Yismail. Artinya Hashem mendengarkan. Nah, Abraham Avinu memiliki 2 orang anak kan gitu. Dan Hashem itu membuat suatu bangsa yang besar. Bangsa Israel dan bangsa dari Bani Yismail yang sekarang kita kenal sebagai Arab. Nah, itu bangsa yang udah dibikin nama Shem ya. Di dalam literatur kami, ya ini maaf ya kalau RT 16 kan nggak ngerti literatur kami kan dia taunya cuma Torah kan gitu. Tapi RT 16 ini buta tentang literatur Jewish kan gitu. Di dalam Melachim Ulmilchamot, Pak Pendeta Mangapul Sagala dengerin ya. Saya kasih tahu Anda juga nih untuk satu edukasi. Di dalam Melachim Ulmilchamot ada nama seorang nabi, untuk kalangan Islam gitu. Jadi ada nabi Israel dan juga ada nabinya umat Islam kan gitu dari kalangan luar bangsa Israel. Cukup menariknya di dalam Melachim Ulmilchamot di sana dinarasikan baginda Rasulullah itu disebut sebagai Yismail. Dan di situ dinarasikan baginda Rasulullah atau Yismail itu adalah salah satu bagian dari rencana Shem untuk mempersiapkan jalan bagi Mesiasnya orang Yahudi dan mempromosikan satu Tuhan. Artinya ada nubuatannya baginda Rasulullah. Bang Valen yang benar kan gitu. Kenapa? Karena saya mengutip dari narasi Rambam. Siapa Rambam? Rabbi Moshe ben Maimon yang udah mengkodifikasi Melachim Ulmilchamot. Bang Aristo bisa dibuka di Sefanya 3 ayat 9. Ini edukasi ya buat Pak Pendeta Mangapul Sagala yang selalu menarasikan bahwa baginda itu bukan nabinya umat Islam dan juga banyak di sana itu menarasikan bahwa baginda itu istilahnya dikatakanlah nabi palsu. Kita akan edukasi ya, Sefanya 3 ayat 9. Ayat 9 ya. Ya boleh Bang Aristo dibaca kenceng-kenceng, nggak usah pakai Google kosong itu udah terjemahan. Ya. Oke. Saya buka dulu. Sefanya 3 ayat 9. Oke. Udah ada di layar ya, saya bacakan ya. Tetapi sesudah itu aku akan saya ulangi. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Ya, jadi di situ ada kata goyim, bangsa-bangsa. Goyim kan nggak mungkin goyim itu Bani Israel kan. Jadi Hashem, kalau dalam perikops LAI di situ janji keselamatan. Jadi ada satu bangsa di luar bangsa Israel yang mempromosikan satu Tuhan. Jadi Sefanya 3 ayat 9 itu sangat chemistry dengan kehadiran
baginda Rasulullah. Kalau di dalam perspektif Judaism, dia bukan nabi Israel, tetapi kalau dalam perspektifnya orang Islam, dia adalah nabi dari umat Islam. Nah, di situ ada satu bentuk chemistry pengajaran yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Karena baginda Rasulullah sendiri mempromosikan satu Tuhan. Dan baginda Rasulullah itu klaimnya, silsilahnya itu dari Bani Ismail. Kenapa? Karena praktisi Judaism sendiri mengamini kalau baginda Rasulullah itu dari Bani Ismail. Kalau kita ngelihat di dalam New Testament, Paulus bilang, Hagar itu siapa? Bisa dicek ya. Hagar itu udah pasti Arab kan gitu. Makanya Ismail itu dikenal sebagai Bani Ismail dan sekarang itu dikenal sebagai Arab. Nah, ketika baginda Rasulullah belum ada ya, belum ada itu kan di Jazirah Arab itu kan idolatry semua tuh, idolatry ya, penyembahan berhala. Nah, setelah kedatangan baginda Rasulullah itu dihapuskan semua, gitu ya. Kita nggak ngomongin batu hajar aswad ya. Kalau kita ngomongin batu hajar aswad yang selalu dinarasikan negatif oleh para Kristen yang mindsetnya Islamophobia, itu akan menarasikan, "Woi, umat Islam cium-cium batu," kan kayak gitu kan. Narasi dari Kristen yang mindsetnya Islamophobia yang mengambil narasi dari Faith Freedom Indonesia seperti itu. Tetapi kalau mereka mau apple to apple, Anda kalau pernah Holy Land, Anda pergi ke gereja Makam Kados, umat Kristen juga cium batunya Yesus ya. Itu ada panjangnya 2 meter juga dicium-cium. Tapi itu bukan menjadi satu pokok masalah. Saya juga nggak pernah ngatain orang Kristen menyembah batu. Saya juga nggak pernah ngatain orang Islam menyembah batu. Saya juga nggak pernah ngatain Judaism menyembah tembok Yerusalem. Saya minta buang semua mindset seperti itu. Karena kita edukasi kan gitu. Artinya ketika kedatangan baginda Rasulullah itu mengajak orang terdekat, dimulai dari orang terdekat untuk menuhankan yang satu Tuhan itu. Siapa Tuhannya umat Islam? Allahnya Ibrahim, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya Ismail. Nah, berarti baginda Rasulullah Len, itu Len, ya gimana, Len, Bang? tertarik kau bilang Allahnya apa Ibrahim, Allahnya Ismail, Allahnya Isa. Tolong cari di Bible, ada nggak di ayat Allahnya Ismail dibuat situ? Akulah Allah Abraham, Allah Ismail. Coba aku ingin tahu aja. Ada nggak ya? Iya, itu pertanyaan bagus ya. Ya, silakan. Karena di dalam Christian Bible itu kan dia cuma kulit ya. Old Testament itu nggak ada kayak nanti kalau saya bilang rasi, kalau saya bilang Mishnah itu karangan kan susah lagi kita berdialog. Makanya kan saya itu maunya edukasi gitu loh. Kalau kita ngomongin di dalam Torah itu kan ada Elohi Abraham, Elohi Ishak, Elohi Yaakov. Terus apakah Ismail nggak dianggap? Tunggu dulu. Ya buka namanya ayatnya, buka. Ayatnya aja sebentar. langsung buka. Kita Iya, biar sebentar edukasi. dulu. Saya pakai HP ini ya. Oh. Ismail dari namanya itu sudah artinya Hashem mendengarkan. Dan kita tahu malaikat pun mendatangi Ismail. Dan di dalam perspektif Judaism, kalau saya buka-buka Mishnah, Gemara, wah itu nanti lama ya. Saya pakai HP soalnya Bang Rudi ya. Jadi apa yang disembah oleh Ismail itu juga sama apa yang disembah oleh bapaknya Ismail. Ismail itu dia itu sebelum mati dia udah bertobat. Dia menerima Shem itu di dalam perspektif Judaism. Kami memiliki Torah baik Sebitah maupun Sebalpeh. Kami memiliki Mishnah, kami memiliki Rasi, Rabi Shlomo Yitzhaki. Sebentar. Tunggu dulu Bang Rudi. Gimana? Kenapa kalau demikian kenapa Allah Abraham itu menolak Ismail? Dari mana kau bilang Allah Abraham menolak Ismail, Ya, Bang Rudi? kan dia disuruh Sementara Hashem, Ismail diberkati nggak Mas Hashem? Saya tanya Anda. Saya nggak nanya diberkati. Loh enggak, jangan kamu enggak gini Bang Rudi ya. Kalau Anda menarasikan bahwa Ismail pengikut iblis pun diberkati. Lah iya, apakah Hashem asumsi liar, asumsi liar. Ya, saya nggak nanya diberkati ya. Lah iya, apakah Hashem sebentar dulu. Apakah Hashem itu menolak Ismail? Saya tanya. Ya, ketika dia ingin beribadah ibaratnya kan untuk menjadi Tuhannya dia nggak mau. Maka dia tidak pernah memperkenalkan diri. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ismail, nggak ada diperkenalkan demikian. Loh, itu terus kalau kenapa kalau gitu kenapa malaikat enggak sebentar jangan dipotong. Kenapa malaikat itu mendatangi Ismail kalau Ismail nggak dianggap? Mendatangi harus dipikirkan kan itu. Sebentar. Lah iya, artinya Ismail kan diterima Mas Shem.
Nggak Tidak. boleh dong, Begini, nggak boleh dong. begini, Kita harus Palen, cari sebentar. persamaan loh, nggak boleh loh. Ya. Anda Biarkan, menarasikan biarkan, harus Loh, harus kalau letter kamu- list gitu. Gini Sebentar, aja, kalau satu, Anda satu. kalau kamu Anda mengatakan harus itu, Farel, menarasikan Farel, itu letter Farel, list, sebentar, Bang Rudi, sebentar. nggak bisa. Sebentar. Gua nggak mau di framing, gua nggak mau di framing, gua nggak mau Saya nggak diputer-puter. framing. Loh, kalau Anda Gini nggak aja Bang Valen, gini aja tunjukkan Bang aja, Rudi. gini, Sebentar sebentar, Bang sebentar. Valen, Kan barusan itu. Kau Bang tahu Rudi nggak si barusan. Herodes didatangi Nggak malaikat? usah lah. Kamu Bang Rudi, mencari Orang-orang sebentar, lalu, gini, orang-orang gini, berdosa gini. pun didatangi Gini. malaikat, Palen. Gini, Bang Rudi, sebentar, wait, gantian ngomong. Ya, Lah, kau kalau ngomong Anda dari tadi. mencari secara letter list, saya juga bisa, harus apple to apple. Harus apple to apple gitu loh. Apa apple to apple-nya? Ya. Gua akan masuk Kristen lagi kalau di Old Siap. Testament ada nama Yesus Kristus. Siap. Anda bisa berdialog nggak secara akademis? Jangan Ya. kau bilang nanti saya ini ngomong dari Torah Sebalpe, kau bilang karangan. Di Oke, sisi sekarang lain, ku jawab. kalian Jawab dulu. Ku jawab sekarang dulu. Ya. kau jawab aja. Sefanya Ya. 3 ayat 9 itu untuk siapa? Aku Udah jawab intinya di dulu. situ. Oke, Nggak usah oke. diputer-puter. Bentar, bro. Sefanya Ntar dulu, 3 ayat 9. Bang Herdi, ntar dulu. Untuk Nah, siapa? aku jawab dulu. Jadi biar Kamu nggak menanyakan kasih apakah waktu. Yesus Enggak. Kita Ada- langsung ke Sefanya 3 ayat 9. Itu untuk siapa? Coba buka ayatnya lagi ya Pak Aristo. sekalian Bang Rudi kan barusan mengatakan kalau kalau Ibrahim menolak Ismail, ya silakan. Di mana dalilnya Ismail Bukan ditolak oleh Ibrahim. Ibrahim? Abraham, bukan Ibrahim. Ibrahim. Ya Abraham sama Ibrahim apa bedanya sih dari dulu? Beda. Bukan. Abraham disunat itu. dengan kapak, beda. Enggak, udah nggak usah ngomongin itu. Kalau gua ngomongin masalah etimologi kata Oke, ya. oke, sebentar dulu. Enggak, Sebentar, gini, gini aja. jangan mau di framing. Sederhana. Sebentar dulu. Gini, ini enggak edukasi nanti. Jadinya kalau kalian membedakan Ibrahim, gua juga bisa bilang, mana ada orang Yahudi itu namanya Yesus. Nggak bisa gitu dong kalau mau dialog. Kalau orang cerdas nih, orang cerdas kan begini nih. Saya kasih tahu Bang Rudi ya. Oke. Yesus, kenapa Saya ada jawab nama ini. Yesus? Bentar. Sebentar, Jawab. nggak usah Ini dipotong, nggak usah dipotong. Dari tadi saya diem loh. Coba. Dari tadi saya diem loh. Kalau Anda mau edukasi, mau cerdas, Anda cari tahu kenapa kok ada perbedaan nama, kan gitu. Dari nama Yesus itu kan dari bahasa Greek koine. Ditranslate di dalam Hebrunya apa? Yotsin Voayin, jadi Yesua. Ditranslate lagi ke dalam bahasa Inggris jadi Jesus. Di Indonesia Yesus itu kredibel. Jangan Ya, kok perbedaan Abraham, Ibrahim. Kami Enggak. tidak Udah, nggak usah dibahas itu. Sebentar. Nggak usah bahas Udah, perbedaan udah. nama. Kita ke Kalau perbedaan Sefanya nama, 3 kita ayat tidak 9. Udah. permasalahkan. Yang kita Sefanya 3 ayat 9. Orangnya Enggak. berbeda. Karena lahirnya Enggak. berbeda. Saya jawab bapaknya Sefaya berbeda, 3 semuanya ayat 9. berbeda. Udah. Oke, udah. Kita bahas aja itu. Sefanya 3 ayat 9. Siapa? Untuk Oke. siapa itu? Oke, Gua tanya. Baca dulu ayat 8. Coba dibuka ayat itu utuh. Siapa Tetapi namanya itu? sesudah Aristo. itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Bentar. Nah, siapa Bibir lain kepada bangsa-bangsa? bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan, Ya, beribadah. siapa? Jadi siapa? di sini Tolong buka memberikan ayat itu bibir. tuh. Betul, Iya, bro. untuk Buka siapa? ayat itu tuh. Enggak, Tolong untuk buka ayat siapa? itu. Beda-beda. Iya, untuk siapa itu? Memberikan bibir itu dengan memberikan Apalagi kau firman. putar-putar, ha? Wih, Kau putar-putar dengar, apa kamu lagi? Kamu dengar dulu. Bangsa-bangsa itu siapa? Gue nanya, Iya, bangsa-bangsa kamu itu dengar siapa? dulu. Kamu Enggak dengar usah dulu. kau putar-putar. Gue nanya, bangsa-bangsa itu Dengar siapa? dulu. Arab Halo, juga Palen. termasuk nggak di situ? Enggak Palen. usah Dengar dulu. bereksegesis. Gue Dengar nanya dulu simple. sebenarnya. Bangsa-bangsa Buka di dulu situ ayat siapa? itu. Enggak usah. Dengar Bangsa-bangsa di situ siapa? Saya tanya, apakah Arab itu bukan bagian dari bangsa-bangsa itu? Iya. Lomba kuat Yang suara diberikan ini udah apa? Firman, Lomba-lomba tita, kuat atau suara. apa yang diberikan? Itu Ya. bibir. Gua Jadi tanya kamu sama dengar lu, dulu, gua kamu tanya dengar sama dulu. lu, gua tanya sama lu. Baginda Rasulullah itu menyembah Tuhannya siapa? Tuannya Mekah. sendiri. Aku Tuannya hanya Mekah, diperintahkan tuannya untuk sendiri. menyembah Tuhan negeri ini, Eh, menyerukan nggak negeri suci. bisa. Kalau Iya, gua, nggak kalau bisa gua, dulu. Bisa Loh, gini lu. Makanya saya ngomong Dulu. apa? Gini lu. Mazmur Kalian sebentar. 147, Gua Palen, belum dengar dulu, selesai Palen. lu. Ntar, satu-satu. gua belum selesai lu Palen, ya. dengar dulu. Jangan dipotong Mazmur dulu. Tahan dulu. 147. Jangan kebakaran jenggot dulu. Jangan Satu-satu, kebakaran Palen. jenggot dulu. Palen, satu-satu, Lo enggak. Palen. Halo, Palen. Gua tadi Loh. diem lu Pak Erdi. Iya. Kamu kok kamu kebakaran sudah. jenggot? Nanti Kamu kan dulu, sudah. Herdi tahan dulu. Herdi tahan dulu. Kita atur. Anda dulu. kok kebakaran Saya mau jenggot? jawab Sefanya Iya, 3 ayat 9 nanti. ini, bro. Loh. Satu-satu. Saya jawab dulu. Sabarlah, Jadi gini, sabarlah. Satu dulu. Satu-satu. jadi Palen, ini ketahuan. Udahlah, tidak diem pernah dulu. baca Ini Torah. waktunya Tidak pernah saya. baca tanah. Oke.
Ini waktunya Oke. saya. Kamu nggak usah kejang-kejang dulu lah. Ya. RT 16, RT 16, dengerin RT 16. 147 ayat RT 16. Bang Herdi, ya. jelas Kasih waktu Dengerin dulu. dulu. Dengarkan dulu. Nanti ada waktunya ya. Silakan. Gua aneh ya. Si Herdi Gua- bawel banget sih. Sabar lah ya RT 16 ya. Kalian itu udah nggak ikut konsili ya kan. Diem dulu lah. Mosok benar-benaran. Yang muslim Kalau sabar, kalian- yang muslim. Ini pertentangan umat-umat terdahulu. Jadi, Memang Muslim nggak tahu apa-apa tentang hal ini. Silakan Pak. loh, sebentar dulu. Apalagi RT 16. Lebih dulu RT 6 daripada RT 16. Sudahlah, kau nggak bisa masuk Enggak lah. Judaism. Kau orang Batak kau. Banyak kali Sebentar. cakap kau. Masa gua harus pamerin siapa gua ke Tidak, Anda Bang Valen. Rudi? Tidak, Jangan udah gitu lah. orang Yahudi Udah aja, ada. Valen. Stop. Tidak Nggak memerlukan usah orang di luar out Yahudi, of topic. Valen. Selulah. Sebentar. Ya udah, Orang Yahudi Sebentar, tidak diam. memerlukan orang di Diam. luar Yahudi, Valen. Diam. Selulah, Kita Valen. Aduh. diskusi santai. Kamu Ya, itu hanya gua mengaku lagi aja, ya. kasihan. Sabar. Ya, sabar aja lah dulu kalian. Ya. RT 16 diam dulu ya. Oke. Kalau kalian mau ngomongin perbedaan kata Ibrahim, Ismail itu dialog apa ya? Kalau Valen, saya maaf bilang kami gitu. tidak mengatakan perbedaan Udah, kata, sifanya aja Valen. yang kamu bahas. Tetapi- Sifanya Aduh. tadi. Pak, ayo. Tidak, salah itu, Valen. Kami Bang Rudi, pada masalah ini, Abraham dan Ibrahim. dia lahir di Ini mana, aja. bapaknya siapa, itu yang kami permasalahkannya. Ini tunggu Bukan dulu masalah lah, nama. tunggu dulu. Ya. Makanya dengerin dulu lah. Cobalah bijak, ya kan? Saya kalau dialog Kami sama sudah orang Kristen, bijak, kami tidak Nah, pernah mempermasalahkan ya udah, nama. Bang Rudi ngomong dulu 1 jam, nggak apa-apa, Ya. saya dengerin. 1 jam, gak usah. Kalau Jadi- gua kan enak, Nggak. boleh nggak gua Kami ngomong tidak- nih? Kami tidak mempermasalahkan yang seperti kau tuduhkan itu. Kalau misalnya nih ya, di dalam Bible itu, Bible bahasa Arab Isa. Dalam kami Yesus atau Yesus atau apa, kami tidak mempermasalahkan. Asal ibunya betul Maria, bukan adiknya Harun misalnya. Dan lahirnya bukan di timur apa namanya itu, Baitul Maqdis. Misalnya yang begitu-begitu kami tidak permasalahkan, dan dia mati disalib. Kalau tidak mati disalib ya kami nggak berarti bukan, ada berbeda. Lagian ngapain harus kita harus mengemis-ngemis ya Isa adalah Yesus, kenapa? Kita kan Loh, punya enggak, agama masalahnya gini masing-masing, loh. biarkan saja. Gini loh Bang Contoh Rudi. Ibrahim, sebentar dulu belum selesai. Ibrahim dengan Abraham. Oke. Kalau Ibrahim dan Abraham misalnya ayahnya si Terah, kami terima. Tapi kalau ayahnya misalnya satu Terah, satu Azar, terus tidak ada di kitab kami, ya kami wajar dong tidak menerima, ya tidak masalah lah. Biarkan dia dengan iman dia, kita dengan iman kita. Si Palen juga tidak bijak memaksa-maksakan, itu sama. Kalau di dalam Judaism sama, ya silakan. Judaism berarti sujud juga ke arah Ka'bah. Karena menurut Al-Quran sudah dipindahkan. Bait Allah nggak ada lagi. Kalian juga sujudnya ke arah Ka'bah dong. Kalau memang sama. Setuju nggak Palen tuh sujud ke arah Ka'bah? Kalau setuju ya sudah lakukan. Nggak masalah. Tapi jangan singgung Kristen bahwa Kristen itu Ibrahim adalah Abraham, Isa adalah Yesus. Kami nggak rela. Ya udah. Silakan. Oke ya, jangan dipotong ya. Kita kembali ke Stefania tadi. Itu kan bangsa-bangsa udah pastilah Arab di situ. Makanya kan ada tuh Bene Noah yang bagian dari Judaism dan juga ada Arab kan gitu. Kalau kita ngomongin perbedaan nggak ada kelarnya. Kan gitu. Kalau kita ngomongin etimologi dari suatu kata sampai kepada kalimat nggak ada kelarnya. Sama aja begini loh. Nama dari Tuhannya umat Islam disebutkan sebagai Allah Subhanahu wa taala. Pasti ditentang sama umat Kristen. Mana ada? Kami menyembah Yahweh lah segala macam, padahal Yahweh itu juga nggak pernah kami kenal. Kan gitu, kalau gua mau kekeh, ya kan. Apalagi original teks kalian kan bukan Hebrew. New Testament kalian bukan Hebrew masalahnya. Tuhan kalian siapa? Kurios. Ingat, Tuhan kalian Kurios. Apakah Moshe Rabbeinu mengenal Kurios? Kalau saya masuk ke dalam konteks itu, gua akan berpikir gitu loh. Gua akan berpikir begini loh. Orang itu kan perbedaan. Translate kan gitu. Palen, sorry dulu, saya tidak dari tadi Jangan tidak ada dipotong. perbedaan. Iya, makanya jangan dipotong. Sebentar, Karena jangan dipotong. kamu keliru, Oke, Palen. kamu Saya 1 bilang jam. Sebentar. Silakan 1 jam. Saya tidak pernah mengatakan perbedaan translate. Tetapi perbedaan orang itu latar belakangnya. Contoh nih, kalian bilang aku Rudi oke. Kalian bilang sang debater oke. Kalian bilang si Fulan oke. Asal ibu kami sama, bapak kami sama, berarti kami orang yang sama. Ini namanya berbeda-beda, bapaknya berbeda, tentu orangnya udah berbeda, Palen.
Nah, sekarang Palen, kalau kau bisa jawab, kenapa? Apakah kau sholat kau juga menghadap ke Ka'bah sehingga Tuhan kalian sama? Coba dijawab itu dulu lah. Sederhana, ndak ku potong selama berapa kau minta? 5 menit, 10 menit. Ya, oke ya. Jangankan gua menghadap ke Ka'bah ya. Ini halaka, Bang Rudi. Pak Pendeta menghapus segala, dengerin ya. Buat edukasi Anda juga untuk murid-murid Anda ya. Jangankan saya menghadap ke Ka'bah. Misal ini ya. Kalau Syekh mengizinkan saya berdiri di Ka'bah, di hadapan Ka'bah, dan di situ waktu saya saharit minha, saya akan berlutut di hadapan Ka'bah. Halaka Ya. kami. Sekarang diizinkan Hasyim enggak? Loh, itu halaka diizinkan. Tadi Kami kau bilang masuk jika diizinkan. Loh, berarti ngapain kau katakan jika gini diizinkan loh, berarti jangan diizinkan. jangan di framing. Loh, kau yang Jika bilang, loh, bukan aku. diam dulu Bang Rudi. Jika saya diizinkan kaki saya nih ya, mampir di tanah Arab ya, Nah, apalagi di Ka'bah ya kan. ya. Jika Tuhan mengizinkan saya berada di situ kan gitu. Nah, kebetulan waktu itu taruhlah siang ya, minha. Nah, minha kan saya kan tefila tuh, nggak ada saya sinagog. Kebetulan di situ, saya bersama ribuan orang Islam yang merayakan ibadah haji. Mau nggak mau ya saya harus bersolat di situ. Ya, Kenapa? menghadap ke Ka'bah. Sebentar, menghadap ke Ka'bah apa Iya, enggak? iya menghadap. Ka'bah. Iya. Berarti sesembahanmu udah lain dong. Mana Sebentar, ada di bait Allah, jangan dipotong dulu. Jangan gimana dipotong sih? dulu. Jangan dipotong dulu. Kalau saya ada di Ka'bah ya, itu kan depan saya Ka'bah tuh. Saya tuh miring dikit gitu. Sebentar, jangan dipotong dulu. Ya. Jangan dipotong dulu. Kalau depan saya Ka'bah itu kan gede tuh. Iya kan? Saya miring dikit aja ya, miring dikit ya, ke kanan. Saya itu masih menghadap Ka'bah loh. Tetapi iman saya menghadapnya Yerusalem. Tetapi kalau dilihat secara realita, saya itu masih menghadap Ka'bah loh. Makanya Anda bilang, jangankan saya bertefila di area Ka'bah, saya diharuskan kalau nggak ada sinagog, nggak ada apa, kita disuruh masuk masjid. Kenapa kok kita disuruh? Jangan dipotong, jangan dipotong, jangan dipotong. Jangan dipotong. Ini misalnya Ka'bah, miring kemana nih? Miring ke sana kan? Miringnya dikit, cuma trik gitu aja. Dikit ke kanan trik. Sebentar. Kau kan ini sekarang, ini Ka'bah. Kau berada di sini lah, di sini. Ini. Iyalah, miring ke kanan dikit kau lah. Miring kemana? Ke sana. Bukan ke kanan dikit aja, nggak banyak-banyak. Tapi tetap menghadap ke Ka'bah. Ya pastilah orang Ka'bahnya gede. Alah, Ka'bah itu buatlah 3 kali 4. Berapa kali berapa itu Aristo yang jangan dieksegesis lah, Ka'bah aja kau eksegesis Bang Rudi. Loh, Ka'bah itu memang bisa diukur, yang tak bisa itu iya, yang besar kali itu ketika saya di hadapan Ka'bah, nih ketika saya berhadapan dengan Ka'bah nih, saya mau tefila, udah minka nih, saya tefila, saya cuma miring dikit, plek kan gitu, ke kanan dikit, plek. Saya masih di hadapan Ka'bah, orang itu selisihnya 11-12 kok. Aristo terima nggak di sana melakukan tefila di depan Ka'bah? Terima. Karena gini, sabar dulu ya. Saya belum lama dari sana. Ya, Allah itu pencemburu. Bentar dulu. Bagaimana kalian sembah? Kok nggak ada? Kita bicara sesuai fakta. Siap. Orang-orang Yahudi itu diperbolehkan, bahkan diharuskan. Kalau mereka berada di satu tempat yang tidak ada sinagog, mereka itu diperbolehkan ke masjid. Dan orang Islam itu membolehkan orang-orang Yahudi bertefila di tempat rumah ibadah orang Islam. Gak yakin aku. Gak yakin. Kan Kenapa aku bilang gak yakin? Palestina itu aja orang tuh marah-marahan. Bang Aristo makanya Kok framing ke Palestina? Kok framing ke Palestina? Itu framing ke Palestina. Yang jelas, aja nggak boleh. Nggak, yang jelas Valen miring-miring nggak ngadep ke topi miring. Udah itu aja. makanya tolong diputerin ini biar pada nonton di Kristen ini. Nah, oke. Sekarang aku mau bertanya ini kepada yang Muslim ya. Kalian tadi mendefinisikan Tuhan. Coba definisikan ulang kepada saya. Tuhan itu yang bagaimana sih Tuhan kalian? Tadi ada yang bilang Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan. Coba sekarang. Siapa yang mau? Aristo. Bang Rudi sebentar. Ya. Tuh diputerin videonya.
Saya ada hak pada. SAW. Mereka mengerti tentang Nabi Muhammad SAW itu adalah benar, kedatangannya benar, nubuatnya semuanya benar. Tapi mereka menolak Nabi Muhammad SAW hanya karena Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Makanya orang-orang Yahudi, saya kutip, itu sebetulnya sebagai penguat tentang penjelasan di dalam dulu Al-Quran. sampai situ Kok mereka ngerti kebenaran tapi nggak mau ngikutin. Di sisi lain, pernyataan orang Yahudi ini juga akan menjadi penguat dengan argumen-argumen yang ada di dalam Islam. Apa yang dijelaskan oleh para ulama, apa yang dijelaskan oleh buku-buku atau literatur Islam, itu akan digenapi dengan pernyataan Yahudi. Islam dan Yahudi itu pada dasarnya hampir sejarahnya mengatakan kebenaran sejarah yang hampir sama tentang para nabi terdahulu. Hanya saja kadang orang-orang Kristen itu nggak terima dengan kebenaran yang dibawa oleh Islam. Nah, yang paling membuat saya jengkel itu orang Kristen itu selalu menuduh Nabi Muhammad SAW bukan keturunan Bani Ismail, bukan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka selalu mengoceh, katanya nggak mungkin Nabi Ismail itu hidup di Arab, nggak mungkin Nabi Ismail hidup di Mekah. Apa buktinya Nabi Ismail hidup di Mekah? Apa buktinya Ibrahim pernah di Mekah dan lain sebagainya? Padahal Yahudi sendiri mereka sudah menjelaskan semua. Artinya apa? Sejarah para nabi itu yang paling cocok adalah antara Islam dengan apa yang dijelaskan oleh Yahudi. Kristen ini nggak jelas kemana kitabnya. Karena kitab mereka cuma perjanjian lama, perjanjian baru. Dan itu nggak lengkap sama sekali. Sedangkan kitabnya orang Yahudi itu luar biasa banyak. Literaturnya banyak. Islam apalagi luar biasa, lebih banyak lagi. Kristen cuman perjanjian lama, perjanjian baru. Itu pun perjanjian lama banyak yang ditolak oleh mereka. Makanya kan konyol kalau mereka mengkritisi Islam. Sedangkan kitab mereka sendiri banyak yang mereka tolak isinya. Oke. Channelnya apa? Nanti takutku ada copyright. Orang ini tidak pendebat. Nah, punya teman saya ini. Kaf Media Channel. Punya teman saya. Dari mana Kaf Media Channel? Iya, Kaf Media Channel ya. Kaf ya. Kita nonton di Kaf aja nanti. Oke. Saya tertarik dengan ucapan dia tadi mengatakan apa orang Yahudi tidak menerima Nabi Muhammad. Si Palen Bang Rudi, ini ya mengenai masalah Ibrahim ya. Itu kan pernah juga Umi bahas ya. Kalau misalkan Bang Rudi menyatakan beda dari ayahnya beda, sekarang lihat keturunannya. Sekarang berbicara mengenai daripada bapak daripada Ibrahim atau Abraham. Di dalam Islam pun terdapat beberapa pendapat terkait pernyataan nama ayah dari Ibrahim ini di dalam Al-Quran dan Bible ini. Menurut Jumhur Ahli Nasab, di antara Ibnu Abbas, nama ayah Ibrahim ini dikatakan Tarikh atau Terah. Dan ada pendapat yang menyatakan bahwa Azar ya adalah nama patung yang disembah ayah Ibrahim. Nah, ini pendapat lain menyatakan juga dua nama ini sama-sama dikenal, yang satu berupa nama asli, sedangkan yang lain adalah nama panggilan. Ya, karena apa? Pendapat daripada sebagian ulama ini bahwa nama Azar ini diturunkan dari bahasa Suryani Astar.
ya, yang kemudian disebut dengan terah atau tarik. Coba buka Jadi surah 67. Sebentar dulu. Sekarang kalau misalkan Bang Rudi mengatakan bahwa antara Ibrahim dan Abraham itu berbeda, kenapa di sini memiliki kesamaan? Dua istri, Hagar dan Sarah sama. Kemudian anaknya pun Ibrahim, Ismail dan Ishak. Mana Kemudian ada nanti- Al-Quran mengatakan 2 istri? Mana ayatnya? Kasih dong, jangan asumsi. Mengenai Sekarang. masalah siapa istri daripada Ibrahim, jangankan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad saja tidak dijelaskan karena itu semua terdapat di dalam hadis. Jadi tidak mesti. Makanya, Sebentar Bang Rudi, Bang kau bilang sebentar 2 dulu. istri. Tidak Tolong dibuka surah selalu. 674. Begini, Surah begini 674. sebentar dulu. Bang Rudi ini kebiasaan kalau orang bicara main tutup-tutup aja. Jadi begini Bang Rudi, Al-Quran itu tidak seperti kitab kalian yang semau-mau Ya. kalian bisa tafsirkan sendiri. Oh, Sekarang jangan begitu. sebentar dulu. Surah buka iya. dulu surah 6 ayat 74 itu tentang azan. Silakan bukakan buka. dulu. Silakan buka. Aristo tolong dibuka Aristo surah 6 ayat 74. Atau aku yang share screen gimana ya? Enggak, ini aneh sebentar gitu dulu, ya. sebentar dulu, gini. Bang Aristo kan lagi sholat ini, ya kita handle dulu. Jadi jadi nggak usah melebar dulu kemana-mana. Kita fokus ke Ka'bah dan Yerusalem tadi ya. Tadi kan Walabu mengatakan kepada Bang Palen, mana Bang Palen pula? Bang Palen sholat juga. Enggak, aku enggak tertarik karena tadi narasi yang dibangun pembawa berita itu tadi dia dibilangnya orang Yahudi tidak menerima Muhammad, sudah selesai. Ayo dibuka surah 6 ayat 74. Jadi gini. Kalau kita berbicara kalau narasi bahwasanya Yahudi, sabar dulu, Red, biar moderator dulu ngomong. Kau ini sabar dulu lah. enggak ini penting di. Taruh dulu ya. Saya juga Yahudi itu tidak menerima bukan berarti tidak membenarkan. Mereka itu Baru tahu tidak dan membenarkan dari loh. Gini, Red. Bisa, sangat bisa. Karena apa alasannya? Alasannya itu tidak menerima. Alasannya karena Nabi Muhammad itu bukan keturunan dari Yahudi. Mereka membenarkan. Begini Red, kalau kita ngarungi Walabu gini loh. Kalau kita berbicara Yahudi, di sini kita tidak berbicara individu, ya. Kita berbicara bangsa di sini, ya. Orang Yahudi itu Red, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada juga yang Yudaisme gitu loh. Jadi jangan kalian generalisir. Ya, Yahudi, orang Yahudi ada yang menerima Islam, ada yang tidak. Nah, kalau Walabu menanyakan, oh kok ada orang Yahudi menerima Nabi Muhammad? Memang ada sebagian, tapi kan tidak semuanya. Dan masing-masing agama itu kan pembawa acara tadi yang bilang sayangnya orang Yahudi tidak menerima Nabi Muhammad. Sabar dulu nih. Dibangun dia. Kalau kita sebentar, kalau kita berbicara agama, baik Kristen, Yahudi, Islam itu terbagi. Mereka ada beberapa. Kalau di Kristen kan denom, kalau di Yahudi kan sekte, ya kan? Kalau di Islam kan ada Syiah sama Sunni. Nah ini lain lagi itu bukan kalau Ahmadiyah bukan. Ya bukan. Banyak lah, 72 katanya. Gimana? 72 katanya aliran enggak? Ya itu kata Nabi ya. Yahudi terpecah menjadi 3 golongan. Jadi bukan gini, aliran, golongan. Ya golongan. Ya jadi jangan kau tanya Bang Palen, jangan di pojok Bang Palen. Kenapakah orang Yahudi menyamakan dengan Nabi Muhammad? Ya itu hak beliau gitu loh. Kecuali Anda menanyakan secara keseluruhan ya nggak dapat jawabannya juga gitu, nggak fair juga seperti itu. Bukan gitu Bang Adit. Artinya Walabu tadi tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Valen baik dari dalil ataupun dari penjelasan. Bahwa bagi Bani Israel penyebutan nama Muhammad itu dengan kata Ismail. Nah, seperti itu. Jadi bangsa Yahudi juga menerima Nabi Muhammad. Mereka menganggap Nabi Muhammad ini adalah sebagai jalan untuk kedatangan Mesias yang mereka tunggu. Dipa, tadi yang menyodorkan video itu kan kau. Pembawa acara itu sudah bilang tidak menerima. Jangan kau paksa-paksa. Saya sampaikan lagi. Itu kan yang udahlah, Rudi emang kerjaannya berasumsi liar. Biar akal pikiran kita bereksegesis. Udah memang itu aja. Dari tadi nggak dengerin Palen ngomong apa. Kok disambungin ke video-video? Apa urusannya video? Apa urusannya? Kalian yang mutar. Kan kalian yang mutarkan tadi.
Itu kan pernyataan kita dari tonton. umat Islam. Itu kan Ya dari iya, umat Islam. kan dia sudah mengakui Kan bahwa orang Yahudi tidak sekarang menerima yang dibahas Muhammad. Yahudi itu menerima apa tidak, mengakui atau tidak. Ya, dia Justru bilang tadi Yahudi itu yang tidak diakui sama Yahudi itu adalah Yesus. Kan Yesus sudah itu ditolak dibilangnya tadi. mentah-mentah. Oh, Yahudi tidak menerima Muhammad. Putar ulang video itu, jangan kalian karang-karang. Jadi- Aku bukan aku ngarang. Apa lagi? Jadi begini. Jadi begini, kalau orang Yahudi menerima Nabi Muhammad berarti dia Islam. Masuk Islam. Kalau orang Yahudi menerima Kalau Yesus Yahudi berarti menerima Kristen. Nabi Muhammad Gitu loh. masuk Islam. Hmm. Tapi dia tidak menyalahkan apa yang Salah, Red. Melebar itu, Red. Sekarang gini aja, Orang dibalik Yahudi- aja. Ini kan dia mengatakan Ibrahim sama Aduh, Abraham kasihan beda, Kak. ya kan? Berharap Muhammad Kasihan diakui sekali. Yahudi. Sampai Loh, kiamat pun ya Yahudi justru akan mau kalian mengakui. Begini loh. bukan begitu. Ini kan tukang asumsi, balas aja dengan asumsi. Dulu, Bang Kan Azhar asumsi. dulu. Tadi kalian suguhkan Ribut video, kali kita ini. tonton Bentar dulu. sama-sama. Video itu mengatakan orang Yahudi tidak menerima Muhammad. Selesai. Kan kalian yang nyuguhkan menerima video Nabi itu bukan Muhammad aku. dari dulu udah masuk Islam orang itu. Ya Nah, iya. begini, Red. Makanya saya bilang kalau orang Yahudi menerima Nabi Muhammad masuk Islam dia. Kalau orang Yahudi menerima Yesus masuk Kristen dia. Gitu loh. Nah, terus Ribet kali itu hidup benar kalian. berarti dia bilang Tapi apa menolak, orang Yahudi- Yahudi menolak. Tapi Ya orang sudah. Yahudi itu apakah apa yang terjadi tentang nubuatan yang terjadi seperti Nabi Muhammad itu dia tidak membenarkan? Membenarkan. Mereka Ah, menolak Kalian hanya mengatakan karena bukan kalau keturunan Yahudi. kalau Yahudi menerima Muhammad maka dia masuk Islam. Iya. Sementara Oh. kalian akui Yakub itu Islam, ya kan? Musa itu Islam. Ya, Ngapain lagi yang orang itu masuk Islam? Orang-orang itu pengikut Musa, disinilah pengikut Yakub. kadang-kadang Gimana sih? kadang-kadang yang perlu Anda, Rudi, yang perlu Anda mengerti apa itu Islam. Wah, Pengertiannya. mulai. Apa itu Islam? Ah. Bukan sekarang siapa Tuhan Islam, siapa Nabi Islam. Sabar Red, bukan begini gitu. Red, digiring terus sama Walabu gini. Iya, tahu saya, Kalau tahu kita- saya. Apa dulu? Tuh. Makanya. Emang begitu. Nah, soalnya nanti kalau saya balikkan, kapan Aduh. Yesus itu jadi Kristen? Kapan Yesus Bapak ngajak kalian belum. jadi Kristen? Oh, Yesus Basi. memang tidak datang. Yesus tidak datang membawa Ya, ngapain? agama. Kalau tanya kalian itu Loh. mengikut Yesus, Ajaran Kenapa pertama kalian ini- agama, dengar. Ajaran kenapa pertama kalian agama tidak adalah agama kebencian. Yahudi? Ya, Bahwa mereka adalah Yesus penyembah itu, Tuhan yang ya, lain Yesus penyembahan hidupnya Tuhan. itu seperti Yahudi. Ah, Yesus Jadi kalian ikut datang siapa? membawa kasih. Ingat itu. Yesus iya. datang membawa Saya kasih. tanya, Tidak pernah Yesus Yesus datang membawa dalam agama. kehidupannya dia itu dalam kehidupannya apa yang dia lakukan? Ya, apa yang dia lakukan kehidupan manusia pada di tempat dia itu. Iya, cara Kenapa? hidupnya itu budaya apa yang dia lakukan? Dia seorang Yahudi, Yahudi, tentu dia kan? budaya Yahudi. Ya Yahudi kenapa? kan? Ada Kenapa yang kalian salah? kok tidak mengikuti cara Yahudi? Kenapa kami tidak mengikuti cara Yahudi? Seperti Yesus, katanya pengikut Yesus. Hukum Bohong. Yesus. Dengar, Bohong setelah itu. Yesus datang, hukum yang Ah. berlaku dibuat Yesus adalah hukum kasih. Kami tidak terikat lagi dalam kuk, karena itu hak Yahudi. Kami tidak Kapan mengambil Yesus hak ngomong Yahudi. seperti itu? Oh, baca kuk yang kuberikan katanya. Kami Kapan? sesudah itu datang Rasul Paulus lagi Kapan? bahwa kamilah ikut Kapan? Yesus. Dan kapan Yesus mengangkat Paulus jadi rasul? Karena ada ayat yang kisah para rasul Paulus 9. hanya mengklaim dirinya sebagai utusan. Loh, memang Muhammad tidak mengklaim dirinya bertemu Jibril. Kapan Yesus mengangkat Paulus rasul? Memang Muhammad tidak mengklaim dirinya bertemu Jibril. Tidak Gimana lah. sih? Ada Oh, ayat di tidak. dalam Tidak Al-Quran ada langsung. fakta Muhammad Bahkan dia bertemu Allah dibenarkan SWT. oleh bahkan Tidak dia ada dibenarkan fakta oleh Muhammad apa? menerima wahyu dari apa Allah. namanya? Memang Allahmu orang-orang bisa berfirman. Israel itu. Memang Allahmu bisa Orang berfirman Nasrani. langsung kepada Muhammad? Bisa enggak Allahmu berfirman langsung kepada Muhammad? Melalui lewat Jibril. Melalui. Kenapa melalui? Dia Tuhan. Kalau dia Tuhan langsung bicara aja. Kenapa melalui? Disinilah kamu saya bilang Disitulah makanya orang kekeliruan Kristen. kalian. Kalian Makanya mau kamu itu mengaburkan. dalam mengenal ketuhanan itu tidak beda mengenalnya itu seperti anak TK. Kok seperti oke, apa definisi Iya. Tuhan yang kau bilang? Apa definisi Tuhanmu? Allah itu maha pencipta, maha kuat. Ya. Semua Bisa. agama mengakui Tuhannya pencipta. Oke, lagi. Iya, maha apa kuat. lagi? Maha kuat. Nah, Semua agama mengatakan Tuhan itu maha kuat. Terus Oke. apa lagi? kita korelasikan dengan nalar. Bisa nggak kamu melihat sesuatu yang maha kuat? Kalau saya tidak. Sekarang kita definisikan Tuhan Ya dulu. artinya Yesus itu bukan Tuhan, darah dia nggak maha kuat. Siapa bilang nggak maha kuat? Semua Loh, agama dia mengakui bisa Tuhannya maha dilihat. kuat. Bisa dipegang, Oh, dia bisa berarti- dilihat, bisa dipegang. Nah, iblis bisa kau lihat enggak? Iya betul dia tidak bisa dilihat, Ya tapi berarti dia Tuhanmu masih sama dengan iblis.
Tidak. Aneh-aneh aja. Makanya Tidak. definisimu apa? Karena iblis tidak maha pencipta. Nah, Kapan sekarang iblis kau bilang menciptakan? tidak maha pencipta. Oke, Tuhan kami macam pencipta. Kapan Yesus menciptakan? Kapan Yesus Hari ngomong keberapa? kalau Hari menciptakan? keberapa? Hari masa keberapa Tuhanmu menciptakan daratan? Buktikan. Kasih ayatnya kalau bisa. Hanya ngaku-ngaku aja, benar-benar. Hanya ngaku-ngaku saya jujur, kamu yang ngaku-ngaku. Kapan Yesus kapan dilahirkan? Loh, kalau di kitab kami ada di situ kapan diciptakan. Nah, sekarang definisi Tuhan yang lain apa? Kalau katanya Yesus yang menciptakan bumi ini kapan dia dilahirkan? Coba pakai nalarmu, pakai otakmu, pegang kepalamu. Kalau Yesus itu yang menciptakan alam semesta, kapan dia dilahirkan? Itu sangat sederhana. Ini sangat sederhana. Ini sangat sederhana. Kalau katanya Yesus yang menciptakan alam semesta, kapan dia dilahirkan? Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah. Yesus firman Allah itu. Paham enggak kau? Nah, sekarang aku tanya kau. Apalagi kriteria Tuhanmu semua orang ini, orang Yahudi. Ya, kriteria saya Tuhanmu apalagi? sederhana. Kamu jawab ini ya, kamu jawab ya. Pegang kepalamu, pegang kepalamu. Kalau Yesus itu yang menciptakan alam semesta, kapan dia dilahirkan? Kejadian 1 ayat 3. Kok kejadian firmanlah Allah. Kejadian saya tanya kapan Yesus itu dilahirkan? Yesus itu pada mulanya adalah firman. Sekarang ku tanya kau. Itu apalagi kriteria Tuhan menurutmu? Kalau kamu pakai itu, pada mulanya ada firman, nggak ada disebut di Yesus. Itu udah eksegesis itu. Saya mau tanya sama kamu, ini saya pakai nalar yang pakai nalar yang paling sederhana saja. Pakai nalar yang paling sederhana saja. Kau pegang kepalamu. Apalagi kriteria Tuhan yang kau bilang. Kapan Yesus dilahirkan? Ya, kalau dia katanya pencipta alam semesta, kapan dia dilahirkan? Apalagi kriteria Tuhan yang kau bilang. Kamu nggak akan bisa menjawab itu dan nggak akan pernah mau menjawab itu karena itu sangat tidak masuk logika. Kita buktikan Tuhanmu itu ada apa enggak? Apalagi kriteria Tuhan. Sebutkan. Apa? Ada. Dia pencipta ruang dan waktu. Dia pengatur alam semesta ini. Semua Tuhan mengaku pencipta ruang dan waktu. Nah, gini, gini. Kamu mau dibuktikan kalau Tuhan itu ada itu turun ke dunia jadi manusia. Itu buktikan dulu. Oke. Gini. Saya mau nanya sama kamu, ya santai. Kamu mau membuktikan Tuhan itu melalui apa? Melalui panca indera atau melalui dengan akal budi? Terserah kau, sebutkan kriteria Tuhanmu. Tanya dulu, soalnya begini, saya ini cerita sama orang yang pakai akal budi atau orang yang seperti anak TK. Kita gunakan akal budi, silakan. Anak TK silakan. Kalau akal budimu, apa kriteria Tuhanmu? Setuju sini. Ya, apa kriteria akal budi ya? Akal budi, ya. Coba. Saya mau nanya sama kamu. Jangan kau tanya. Sekali-sekali kau yang ditanya, sebutkan kriteria Tuhanmu apa lagi? Tidak beranak, tidak peranakkan. Jawab, apa? Biar ku uji. Dia maha kuat. Ya, oke. Saya nggak akan menanya kamu. Coba dengarin ya. Dia maha kuat. Dia maha besar. Dia maha pencipta. Dia itu pencipta, bukan yang diciptakan, bukan makhluk. Maka dia yang menjadikan, bukan dia yang jadi-jadian. Kalau yang jadi, berarti itu bukan Tuhan. Dia maha kuasa. Dia tidak bisa. Ini ya, karena dia maha kuasa, dia tidak bisa menjadi tidak maha kuasa. Paham kan? Dia maha kuat, maka dia tidak mungkin menjadi lemah atau maha lemah. Paham kan? Kalimat kau tidak mungkin menunjukkan dia lemah. Goblok. Kalimat tidak mungkin itu menunjukkan lemah. Goblok. Alah, kamu pakai otak Tuhanmu terbatas. Kalau dia maha kuat, kalau dia maha kuat bisa nggak dia lemah? Kalau dia kuat, kalau dia maha kuat, disinilah namanya kamu ngomong itu tidak pakai struktur berpikir. Kenapa tidak pakai struktur? Dia itu maha kuat. Kalimat tidak mungkin dia. Artinya dia nggak bisa. Kalau dia mau lemah, kenapa? Siapa yang bisa menghalangi? Kan suka-suka dia kau bilang. Kan suka-suka Tuhan. Ini bukan suka-suka Tuhan, tapi suka-suka narasi kalian yang enggak pakai. Sekarang aku tanya dulu kau, apakah Tuhan bisa diatur? Apakah Tuhan bisa kau atur? Loh. Justru kalian yang mengatur Tuhan itu bisa jadi manusia. Mengatur Tuhan. Kalau Tuhan mau lemah, bisa kau larang, bisa kau atur. Di sinilah ya. Lemah lu hari ini kata Tuhan. Santai. Bisa diatur. Kan enggak bisa. Santai dulu. Kita ngomong jangan asal cuap-cuap. Kita manusia. Aku gak asal cuap-cuap. Gunakan bahasa Indonesia kau yang baik dan punya benar. Kepala, punya nalar. Saya mau nanya sama kamu. Kalau maha kuat itu maha lemah enggak? Loh, maha kuat itu maha lemah enggak kau bilang? Ya kuat dalam hal apa? Coba jelaskan. Bisa enggak Tuhanmu mengangkat beban yang lebih berat dari dirinya? Buktikan dia maha kuat. Gini. Makanya saya bilang,
Omonganmu itu paradok. Kok Ya, paradok. Omongan yang nggak pakai bilang kan struktur maha kuat. berpikir. Kau bilang Kita kan ini maha kuat. manusia. Sekarang kita punya buktikan, akal. bisa Makanya saya nggak Tuhanmu mengangkat kalau benda yang Tuhan lebih itu berat maha dari suci, badannya? kalau Tuhan itu maha suci, kalau dia kotor disebut maha suci tidak? Kenapa? Kalau Enggak, Tuhan tadi. itu maha suci, Maha terus kuat dia tadi kotor. dulu, nanti ke kotor-kotor. Yang tadi dulu maha kuat. Disinilah kamu itu Buktikan tidak pakai Tuhanmu maha struktur kuat berpikir. satu-satu. Satu-satu kita bahas. Kamu itu tidak pakai struktur berpikir Sekarang, dalam coba kau ngomong. buktikan Kalau Tuhan Tuhanmu itu maha maha kuat. kuat, maka Bisa sesaat nggak pun dia tidak Tuhanmu- akan pernah lemah. Kalau Bisa dia nggak pernah lemah Tuhanmu dalam sesaat, dia mengangkat berarti bukan benda- maha kuat, Rudi. Itu Bisa kalau nggak pakai Tuhanmu- struktur berpikir. Bisa Tapi nggak kalau Tuhanmu misal mengangkat dia sesuatu yang lebih kuat, berat dari badannya? wah, Bisa nggak Tuhanmu mengangkat sesuatu yang lebih berat dari dia? pernyataanmu itu adalah pernyataan paradok yang nggak ada. Kok paradok? Jadi nggak ada jawabannya. Ya nggak ada jawabannya karena kau tidak bisa menjelaskan. Kalau Kamu kami pun- bisa kami jelaskan apapun dilakukan Tuhan bisa, suka-suka Tuhan, mau lemah dia mau ya, kuat, mau ya, gini, sedang. berarti kamu tahu nggak? Saya mau tanya. Oke, saya ikuti alurmu. Kamu tahu nggak apa yang dikerjakan Tuhan sekarang? Yang dikerjakan Tuhan sekarang Ah. memandangi kita semua, apa susahnya? Ya. Salah Tahu satunya nggak? memandangi semua apa dunia ini. Jadi maksudmu tujuh Tuhan. Iya, kamu tahu nggak apa yang terjadi kepada Sudah. Tuhan sekarang? Memandangi seluruh ciptaannya. Oh, itu Tahu? cuma memandangi gitu. Iya, Kalau tahu. pakai logikamu, berarti Tuhan ini bisa sekarang jadi kutu yang di depan saya ini ya. Dibilang memandangi kok, bilang jadi kutu. Saya mau tanya sama kamu bahwasanya Tuhan suka-suka hati Tuhan dan kemungkinan kan bisa banyak. Kemungkinan kan bisa banyak. Ini sudah topik baru ya, sudah topik baru. Ya, Ya, ini saya mengikut kau kan alurmu. tidak kalah kan? Apa kerjaan Tuhan? Berarti kau Kata tidak kalah. kalah, ya nggak ada kalah. Saya hanya coba untuk Jadi mengikuti kalau alurmu. Tuhanmu Benar sekarang nggak apa kerjanya? kamu? Benar nggak sekarang kamu Tuhan- berdebat? Tunggu dulu. Benar nggak Sekarang kamu berdebat itu Tuhanmu- menggunakan akal atau tidak? Tuhanmu sekarang Narasimu kerjanya apa? mengatakan Tuhan itu suka-suka Coba, Tuhan coba. dan Tuhan Tuhanmu sekarang kerjanya apa? Coba jawab. Tuhanmu kerjanya apa sekarang? dialah pengatur alam semesta ini dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Masih mengatur. Lemah kali Tuhan kau. Tuhan kami Dia tak yang mengatur menciptakan lagi. segala sesuatu. Sudah jalan. Loh, kau bilang mengatur Sudah barusan. jalan. Lemah, Tuhanmu lemah. Kok sudah Kami jalan tidak ke perlu mana? diatur, Yang sudah menjalankan jalan siapa? sendirinya. Saya mau tanya sama kamu. Loh, Yang menjalankan hari siapa? ke-6, kau baca hari ke-6, diciptakannya semua sudah sangat sempurna. Dia tak ada lagi Iya, ngatur-ngatur. hukum-hukum semua itu memang Allah yang menciptakan. Ya sudah, kenapa kau bilang mengatur-ngatur lagi? Jadi Berarti belum begini, sempurna. menurutmu sekarang ini berjalan sendiri. Loh, saya sudah bilang semua sudah sempurna. Iya. Tumbuh-tumbuhan tumbuh gara-gara betul. sudah Semua itu dikuasai. sempurna karena dia maha Terus sempurna. kenapa kau bilang Jadi saya mau Tuhanmu mengatakan sama- masih mengatur? Eh, Apa bedanya dengan makanya saya polisi tanya dan sama apa? kamu, Satpam mengatur orang parkir. apakah semua ini berjalan sendiri? Tuhan sudah lepas tangan, dia tinggal ongkang-ongkang kaki gitu, maksud kau Ya kan? iya. Iya. Oh, berarti Ya, semua ini iya. berjalan sendirinya begitu? Gimana sih kau? Iya. Sudah sempurna. Ini. Jadi Betul, menurut semua ini bisa berjalan dengan sendirinya gitu? Betul. Betul. Jadi Tuhanmu tidak sempurna menciptakan dunia ini sehingga masih diatur-atur, lemah, geng. Artinya memang Anda tidak mengenal Tuhan, ya, dan tidak mengenal Tuhan dengan sesungguhnya dan memaksakan manusia yang bisa digantung, bisa disalib itu Tuhan. Loh, kamu tidak pernah. Sekarang kau tahu nggak? Manusia yang babak Bisa nggak? belur itu jadikan Tuhan itu lebih parah. Sekarang aku tanya kau, bisa nggak aku menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Muhammad? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa Kamu bukan berarti menyembah apa? Allah Dia itu. tunggal. Gini Red, Dia gantian tunggal. Red. Sekarang dulu, sabar dulu. Ini kan membandingkan antara, sabar dulu Red. Saya tengahi dulu. Ini kan Nabi Muhammad membandingkan itu tidak pernah dituhankan. Ya. Sabar dulu Nabi Red, Muhammad gantian Red. tidak dituhankan di dalam Tidak sholat. Itu ada dituhankan. aturannya. Tidak dituhankan memang, tetapi untuk menyembah Tuhan tanpa dia nggak bisa. Loh, Berarti loh. Tuhan Nabi tergantung sama Ibrahim Nabi pun kami Muhammad. sebut kok di dalam sholat. Tapi Berarti bukan di situ kan. tergantung. Nama Kamu tahu Tuhan nggak bacaan sholat? tergantung kepada Kamu Muhammad. tahu nggak bacaan sholat? Kata. Artinya, tahu nggak? Sholat. Sabar dulu Red, Ya, gini. udah. Saya tengahi dulu. Red, gantian Red, sabar dulu. Ini kan membandingkan antara manusia dengan Tuhannya orang Islam. Nah, pertanyaan yang paling besar ini, Yesus ini Tuhan atau Tahu nggak? dituhankan? Ini jadi Apa masalah. pekerjaan Jadi, Tuhan hari ini? sabar dulu Red, Pekerjaan sabar dulu Tuhan Red. hari ini adalah membuat dirimu menjadi bego. Berarti lemah Sabar, Tuhanmu. Red. Karena apa? Kenapa untuk membuat Karena bego itu seorang harus Rudi turun tangan Tuhanmu? masih mau menyembah manusia yang mati, manusia yang lagi jadi bangkai. Kau Itu sembah salah. batu lah. Ada jam berapa ini? Kami Tujuh tidak bicara pernah batu. menyembah batu. Sudah Ya, 4.15. itu Sujud kiblat. bicara batu.
Nah, itu kiblat dan itu juga ada aturannya di dalam Islam, di dalam kitab suci kami. Sudah 4.15. Gini. Sujud, orang udah pada sujud semua ke arah batu itu. Gantian. Ya, gini. Ini kan yang diperbandingkan antara anak Maria ya kan dengan Tuhannya orang Islam. Nah, sebelum kalian membandingkan, ini Yesus ini Tuhan atau dituhankan? Ini diperjelas dulu gitu loh. Gimana? Sudah hadir. Kita kembali ke topik. Buka surat 6 ayat 74. Kembali ke topik. Loh, sebentar dulu sebelum kita debat Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya orang Kristen. Yesus ini Tuhan atau dituhankan? Diperjelas dulu gitu loh. Sabar dulu, Red. Sabar dulu, Red. Sama dia. Kalau itu jelas bahwasanya dia itu mereka itu dituhankan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa wahidul. Tuh, udah jelas. Jadi kalau kamu gini Rudi, gunakan dalam pengenalan Tuhan itu jangan versi atau cara-cara anak TK. Tuhan itu bisa diraba, bisa dipegang, bisa dicium, bisa dicubit. Ya, Tuhanmu tidak bisa diraba kah? Tuhan mentang-mentang bagaimana Anda bisa meraba? Ya, iblis bisa kau raba kah? Iblis itu sampai di mana? Saya mau nanya iblis bisa kau raba? Iblis bisa kau raba? Iblis itu bukan pencipta. Saja pun tidak bisa diraba. Ya. Satu-satu. Tuhan tidak bisa diraba, iblis tidak bisa diraba. Terus Tuhan tidak bisa dilihat. Jadi kamu mau menggiring, berarti Tuhan kami itu seperti iblis. Kalau kayak gitu udah kau yang bilang kriteria. Makanya saya bilang begini, gini kriterianya Tuhan itu maha kuat. Yesus maha kuat tidak? Bisa nggak Tuhanmu mengangkat beban yang lebih berat dari dirinya? Yesus itu maha kuat. Saya tanya Tuhan maha kuat nggak? Tuhanmu bisa nggak mengangkat beban yang lebih berat dari dirinya? Oh gitu. Kalau pertanyaanmu seperti itu, ya itu selesai. Kenapa? Ya sudah, saya ditanya sama orang yang nggak pakai nalar, karena itu adalah kalimat paradoks. Ya sudah selesai. Gini. Jadi gini, Red. Sabar, Red. Ini, Red. Tidak akan ada jawabannya yang tidak bisa dijawab. Karena jawabannya adalah itu adalah perkataan paradoks yang tidak buka dulu. Dia tidak pakai nalar. Apa yang bisa punya apa? Surah 6 ayat 74 itu buka dulu. Ya, jadi begini, karena adminnya belum datang, sabar ya, sebentar lagi Bang Aris sudah datang. Jadi begini dulu, sebelum membandingkan Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya orang Kristen. Cepat kali datang Aditya. Kau berarti ligat tolaknya si Aristo lama. Oh, saya kan tinggal di Indonesia bagian tengah, bro. Nah, sabar Red. Ya kita karungin Wak Labu sekarang, gini. Sebelum Wak Labu menanyakan Tuhan, sabar dulu Red. Sebelum Wak Labu ya membandingkan Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya orang Kristen, ini kasih informasi kita dulu gitu loh. Yesus ini Tuhan atau dituhankan? Ini jadi ini jangan diperdebat dulu, diselesaikan dulu. Itu baru mempesona. Kalau itu dari dulu sudah kujawab. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Bagaimana melihat ketuhanan Yesus? Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Saya tertarik ucapan kalian tadi di awal. Kalau kalian bilang Allah mengenal Tritunggal. Allah tidak pernah mengenal Tritunggal. Adalah Bapak. Berarti Yesus tadi sabar dulu, Red. Sabar dulu, Red. Oke lah, aku izinnya nanti si surat ini mengamuk-ngamuk. Nanti bahaya nanti halal darah. Izinnya maaf ya kalau ada salah-salah. Jangan kau framing seperti itu. Saya pun terus terang, rumah saya di Duri, sama rumah saya di Duri. Ya. Sabar ya, Red. Jadi gini, jangan lupa ini. Tahu Din. Ya, saya mau sholat nih, bentar lagi. Ya, Rudi. Kalau memahami ketuhanan itu. Kawan-kawan, kita baru melihat bagaimana orang ini babak belur ya. Tadi aku lihat orang itu selalu melecehkan siapa namanya itu ada tadi orang Kristen yang masuk ya. Jadi terpaksa kutinggalkan orang itu. Tujuannya apa? Ya biar mereka berpikir lagi ulang tentang Tuhan yang mereka sembah ya kawan-kawan ya. Karena mereka ini terlalu angkuh, selalu mengatakan mereka ini yang paling benar di muka bumi. Orang Kristen salah, Tuhan orang Kristen selalu diutak-atiknya, sementara kita nggak pernah mengutak-atik Tuhan mereka. Ya wajar, karena di kitab suci mereka pun dibunyikan itu ya. Bahkan ya berbagai hal kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, aku ajak kalian diskusi seru nih ya. Nanti ku ganti judulnya lah, biar
orang-orang pahamnya judulnya kurang menarik kulihat. Jadi tidak ada yang masuk ke situ. Oke. Ya, kawan-kawan, kalau ada yang mau berdiskusi silakan. Tapi kalau nggak ada, kita lanjut ke malam saja baiknya ya. Ini sudah 1 jam. Oke, saya cukupkan dulu lah sampai sekian ya. Kita jumpa malam nanti karena yang penting orang itu udah kena bal-bali.